bukan baju tidur, baju perang yang dipakai. Kemudian tidak pakai parfum, baunya bau minyak telon sama minyak kayu putih sama minyak kampak, ya repot. Kadang bau pesing ya. Gimana? Gimana kemudian dia, ya lelaki wajar lah. Kemudian timbul komparasi, perbandingan itu wajar aja ya. Di kantor sebegitu, di rumah seperti ini. Nanti istrinya kalau mau keluar rumah baru berhias. Bukan buat suaminya, tapi buat suami orang lain. Itu musibah yang terjadi. Ya. Dahulu para sahabiat mereka berhias untuk suami mereka. Dalam Sahih Al-Bukhari ketika Salman Al-Farisi datang mengunjungi Abu Darda. Abu Darda lagi tidak di rumah. Kata sang perawi, wajada Ummu Darda mutabaddzilah. Maka Salman Al-Farisi mendapati Ummu Darda pakaiannya enggak rapi. Makanya ada masalah. Salman berkata, "Ya, ada apa? Wahai Ummu Darda? Kenapa begitu? Bajunya kok enggak rapi? Kan suami bisa datang kapan-kapan. Kenapa baju seperti itu, baju yang tidak rapi?" Kata Ummu Darda, "Akhuka laisa lahu fid dunya hajah." Saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan dunia. Artinya saudaramu Abu Darda tidak butuh untuk bermesraan denganku. Sebenarnya ulama mengambil faedah bahwasanya berarti sahabiat dahulu mereka berusaha menyambut apa? Suaminya. Sehingga aneh kalau di rumah pakai baju enggak benar, itu aneh. Aneh. Makanya Salman heran ketika melihat Ummu Darda pakai baju yang enggak rapi, dia bilang, "Ada apa dengan engkau?" Dia tegur. Dan jawabannya pas, ngapain saya berhias sementara suamiku tidak butuh dengan saya? Ini dalil bahwasanya sahabiat mereka berusaha menyiapkan diri mereka untuk melayani apa? Suami mereka. Makanya Rasulullah SAW melarang di zaman dahulu. Taib, kita lanjutkan. Ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnahnya adalah para wanita berhias untuk suaminya, bukan untuk suami orang lain. Makanya Nabi SAW dalam hadis Nabi SAW an yatruka ar-rajulu ahlahu lailan. Rasulullah SAW melarang seorang dahulu kalau pulang safar untuk pulang malam hari. Enggak boleh. Dulu enggak ada SMS, enggak ada WhatsApp, enggak ada pemberitahuan. Jadi enggak boleh kita pulang surprise tiba-tiba ketuk pintu masuk ke rumah. Dulu dilarang seperti itu. Kalau sekarang ada pemberitahuan, bisa telepon, bisa apa. Kenapa kata Rasulullah SAW? Hatta tamtashita asy-sya'ithah wa tuhiddal mughibah. Agar wanita yang rambutnya masih semerawut bisa sisiran, dan mohon maaf wanita yang bulu kemaluannya belum dicukur hendaknya dicukur. Sehingga ketika dia menyambut suaminya dalam kondisi terbaik, ya. Kenapa kata Rasulullah SAW memotivasi seorang wanita untuk melayani apa? Suaminya. Ini musibah di zaman ini kebalik, ya. Wanita kalau mau keluar rumah, masya Allah, ya, berhias, bersolek di hadapan cermin sampai setengah jam, seperempat jam, ya. Kemudian keluar ketemu lelaki bukan suaminya. Tapi kalau sama suaminya tidak bersolek. Ini kesalahan fatal. Maka saya memberi nasihat kepada para ibu-ibu, para ibu-ibu, para wanita untuk bersolek dengan niat karena Allah untuk suaminya. Jadi belajar bagaimana bersolek di hadapan suami. Dan saya minta kepada para suami jangan pelit kasih uang untuk ke salon. Jadi istrinya suruh cantik, kamu cantik, harus begini, harus begini. Begitu istrinya minta duit, Abi minta duit ke salon. Abi konaan, apa begitu aja, enggak apa-apa. Pelit bukan konaan. Ya alhamdulillah bisa ke salon juga yang bertingkat-tingkat, kalau punya duit banyak enggak ada masalah. Tapi kalau duit sedikit ya salon yang penting harum, tidak bau ketek, yang penting bisa melayani suami. Jadi itu perkara yang penting karena itu membantu menundukkan pandangan suami. Makanya dalam hadis riwayat Ahmad, dalam Musnad Al-Imam Ahmad, ketika Nabi SAW ingin menikahi seorang wanita, Rasulullah SAW mengutus Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha untuk mengecek wanita tersebut. Apa kata Nabi SAW? Hendaknya unzuri ila urqubaiha wa syummi awaridaha. Kata Nabi SAW, lihatlah
apa namanya? Di atas tumit kaki, lihat bentuknya bagaimana. Wa syummi awaridhaha, dan ciumlah di sekitar mulutnya. Nabi suruh Ummu Sulaim untuk mengecek ini wanita menjaga kebersihan mulutnya atau tidak. Berarti kan masalah kebersihan itu penting. Makanya Rasulullah cek, kalau enggak bersih, Rasulullah tidak mau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nikah sama perempuan cantik tapi kalau bicara wah, enggak enak. Kamu kok nundukkan pandangan terus, kan bukan hati serangan. Nabi SAW kalau pertama masuk rumah apa? Karena idza dakhala al-bait bada bisiwak. Kalau masuk rumah pertama bersiwak. Supaya ngobrol sama istri enak. Artinya ini semua dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya wanita hendaknya bersolek untuk apa? Suaminya. Dan niatkan karena Allah. Ibu-ibu pergi ke salon karena Allah. Ya, olahraga karena Allah. Ya. Badan diperhatikan karena Allah. Memang benar masih masa pertumbuhan, tapi jangan terlalu melar, jangan terlalu ya, artinya jaga-jaga juga ya. Semuanya ya. Kecuali memang kalau ada sesuatu mungkin karena kesehatan dan yang lainnya, tapi dia berusaha melayani suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau suami lagi berhasrat ingin hubungan biologis, maka wajib bagi wanita untuk memenuhi hasrat suami tersebut. Ya. Ini kelihatannya saru atau kelihatannya tabu, tetapi ini dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, padahal di zaman Nabi mungkin fitnah wanita tidak begitu banyak. Kita baru sadar di zaman kita fitnah wanita luar biasa. Ya. Di mana-mana wanita diumbar auratnya. Wanita menjadi barang dagangan. Mau iklan apa saja isinya wanita. Mau iklan apapun, gambar wanita gede, nanti barangnya yang dijual kecil. Yang penting ada gambar cewek. Iklan mobil kayak iklan apa, wanita. Ya. Sehingga hal-hal yang membuat syahwat para laki berkobar banyak sekarang. Makanya Nabi masalah kewajiban wanita untuk memenuhi kebutuhan biologis suami, Nabi tegas. Nabi tegas ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat tegas, kata Rasulullah SAW, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih." Kalau seorang laki mengajak istrinya untuk berhubungan biologis, kemudian istrinya tidak mau, enggan tanpa ada alasan syar'i, ya. Fabata ghadban, kemudian suaminya tidur dalam kondisi jengkel. Dia ambil bantal kemudian dia peluk kuat-kuat. Jengkel. La'anat hal, itu bukan pengalaman pribadi, jangan salah. La'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka wanita tersebut dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Ini saya khawatir sebagai wanita jadi tidak bertakwa kepada Allah, malas ibadah, sukanya Instagram melulu. Kenapa? Karena dilaknat malaikat bisa jadi. Karena dia tidak melayani suaminya. Tidak melayani suaminya. Rasulullah sangat tegas dalam hal ini. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Datangilah sawah ladang kalian anna syi'tum, yaitu mata syi'tum wa kaifa syi'tum. Kapan saja terserah dan bagaimana caranya mendatangi istri terserah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah dan Allah ketika menyebutkan itu untuk motivasi. Silakan datang istri kalian kapan saja. Mau jam 1 siang, mau jam 3 malam, mau jam 3 lewat 15 menit. Karena hasrat itu bisa muncul tiba-tiba. Bisa muncul tiba-tiba. Tiba-tiba melihat suatu berhasrat, tiba-tiba memikirkan suatu berhasrat. Dan itu yang tahu adalah para lelaki. Oleh karenanya, wanita mencari pahala dari sini, berusaha melayani apa? Melayani suaminya. Tentunya suami juga harus berusaha bagaimana memberi pelayanan kepada istrinya. Masing-masing berusaha dituntut untuk bisa menundukkan pandangan pasangannya dan bisa untuk menjaga kemaluan pasangannya. Ya. Tetapi biasanya yang mencari lelaki, ya, kenyataan menunjukkan hasrat lelaki lebih cepat daripada apa? Wanita. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan tadi, kalau suami mengajak, istri tidak mau, dilaknat oleh malaikat. Kemudian dalam hadis kata Rasulullah SAW, kalau suami mengajak, hendaknya istri memenuhi
Wa in kanat ala tanur, kata Nabi, meskipun sang istri sedang membakar roti di tanur. Tanur itu alat panggang lah. Kata para ulama, kalau seorang wanita sedang bakar roti di alat panggang, tahu-tahu suaminya kepingin, ya, suaminya kapan lihat istrinya lagi masak tiba-tiba berhasrat. Dan itu sangat mungkin terjadi ya. Maka suaminya panggil, tinggalkan itu panggang-panggangan. Bahkan kata para ulama, meskipun rotinya hangus nggak ada masalah. Kenapa? Karena ada maslahat yang lebih besar. Kalau kamu mendahulukan roti, memang ada kemaslahatan, tapi mudarat suamimu dalam kondisi suruh nunggu setengah jam, 1 jam lagi, waduh, kelamaan ya. Makanya kalau ibu-ibu lagi misalnya goreng apa, kayak goreng ini, suami kepingin ada panggilan berjihad, bukan? Panggilan seruan dari hati yang paling dalam, maka sudah, matikan kompor, layani suami, berpahala di sisi Allah. Itulah sebab masuk surga seperti itu. Bahkan dalam sebagian saya ceramah bapak-bapak yang begini. Saya bukan bapak, saya ibu yang begini, bukan bapak. Ini saya ceramah bapak. Gitu. Bukan bapak yang saya butuh begini, saya butuh ibu yang begitu. Itu. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sudah berada di atas kotab. Kotab ada yang mengatakan dalam kondisi mau melahirkan, ada yang mengatakan kotab sudah di atas pelana onta ya. Kalau wanita sudah di atas kendaraan kemudian suaminya berhasrat, maka dia segera turun melayani suaminya. Artinya dia punya keperluan ingin pergi, ketika suaminya berhasrat, maka keperluan suaminya lebih utama. Jadi kalau ibu-ibu mungkin pesan apa, Grab atau apa mau pergi, tahu istri suami kepingin, sudah Grabnya kasih duit suruh pergi, ibu lah ini suami. Ya. Ini menunjukkan Rasulullah SAW memberi stressing atau penekanan yang kuat dalam masalah ini. Saya bayangkan itu 1000 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah ngomong begini, seakan-akan itu namanya wahyu ya. Dan benar zaman sekarang wanita menjadi barang dagangan, aurat terumbar di mana-mana ya. Maka bantulah para ibu-ibu, bantulah para suami untuk menundukkan apa? Pandangan. Bantulah para suami untuk menundukkan pandangan dengan berhias untuk mereka, melayani mereka ya. Demikian juga para laki berusaha untuk melayani istri-istrinya. Taib, ini tujuan utama pernikahan adalah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Maka kita punya kaidah fiqhiyah di mana para ulama mengatakan al-wasail laha hukmul maqasid, bahwasanya sarana itu hukumnya seperti tujuan. Kenapa saya sampaikan ini? Saya ingin menyampaikan bahwasanya setiap yang ibu-ibu lakukan, kegiatan apapun dalam rangka untuk mencapai tujuan yang baik. Saya ingin melayani suami saya ingin menundukkan pandangan suami saya tidak ingin suami saya matanya jelalatan ya. Maka semua kegiatan yang dilakukan berpahala. Seperti mungkin dia olahraga, mungkin dia bersolek, mungkin dia menyiapkan tempat tidur yang rapi, mungkin dia pakai parfum menyambut suaminya. Semuanya tujuannya agar bisa menundukkan pandangan suaminya, maka semua kegiatan yang dia lakukan yang asalnya duniawi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi melarang seorang wanita berpuasa kecuali diizinkan oleh apa? Suaminya. Artinya ada pilihan. Wanita puasa sunnah, tahan lapar dari pagi sampai terbenam matahari. Pilihan kedua melayani suami. Ya mungkin tergantung berapa lamanya ya masing-masing. Mau setengah jam, mau 15 menit, mau 1 jam. Ternyata mana lebih besar pahalanya? Lebih besar pahala melayani suaminya daripada dia puasa dari pagi sampai maghrib. Saya ingin sampaikan bahwasanya melayani suami itu berpahala. Sampai Rasulullah melarang seorang wanita kalau suaminya lagi di rumah berpuasa sunnah kecuali dengan izin apa? Suaminya. Kenapa? Karena suaminya bisa jadi tidak mengizinkan karena ingin dilayani. Maka lebih baik melayani suami daripada berpuasa sunnah kalau suami tidak mengizinkan. Jadi ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melayani apa? Suami. Saya ingatkan kembali seluruh sarana yang bisa mengantarkan seorang wanita menundukkan pandangan suaminya, maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena al-wasailaha
hukmul maqasid, bahwasanya wasilah-wasilah itu hukumnya sama seperti tujuan. Baik, ini yang tujuan pertama adalah pernikahan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang kedua, agar menjadikan kehidupan rumah tangga kita adalah ibadah, setiap detik-detik yang kita lewati adalah argo pahala bagi kita, adalah menumbuhkan cinta kasih antara suami istri. Ini juga perkara yang sangat penting. Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda rububiyah Allah, di antara tanda-tanda wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu ada, Allah itu Tuhan. Allah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian berpasang-pasangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Ya. Ada sakinah, ada mawaddah dan rahmah, ya. Orang singkat sekali samawa, ya. Sakinah, mawaddah dan apa? Rahmah. Ada ketentraman, ada cinta, mawaddah, ya. Itu berkaitan dengan hasrat, dan ada rahmah, kasih sayang. Dan Allah sebutkan inna fi dzalika laayat, sungguh ketenangan, sakinah, mawaddah dan rahmat adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya di antara tujuan pernikahan adalah menumbuhkan tiga perkara ini. Kita berusaha menumbuhkan cinta kasih antara suami dan istri. Semua perkara yang bisa menumbuhkan cinta kasih suami istri maka bernilai ibadah. Yang penting kita niatkan bernilai ibadah. Dalil akan hal ini banyak. Bahwasanya menumbuhkan cinta kasih adalah ibadah. Seperti hadis Nabi SAW, ya, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi bi wajhi Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata tajla fi imra'atik. Engkau tidaklah mengeluarkan infak apapun atau pengeluaran apapun kau niatkan karena Allah kecuali kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut apa? Istrimu. Kita mesra dengan menyuap istri, ya, dapat pahala. Apa tadi? Nyuap istri adalah apa? Pahala. Siapa yang hari ini suap istrinya? Kapan terakhir antum suap istri? Coba. Hah? Tadi pagi? Cuma pas aja, pas apa? Bulan madu, ya. Lama-lama jadi bulan bawang, tidak ada lagi. Artinya kondisi seperti itu yang kelihatannya benar-benar kemesraan duniawi, tidak ada nilai akhiratnya sama sekali. Ternyata kalau kita niatkan karena Allah dapat pahala. Dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, wa fi buti ahadikum sadaqah. Engkau menggauli istrimu berpahala. Menggauli istri berhubungan biologis dapat pahala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menundukkan pandangan istri saya ingin menyenangkan istri saya. Semua perkara yang buat cinta kasih berpahala. Bahkan bohong untuk itu pun tidak ada masalah. La yurakhis fil Rasulullah SAW fil kadhib illa fi thalath. Rasulullah SAW tidak memberi keringanan dalam dusta kecuali tiga perkara. Di antaranya haditsul rajul limra'atihi wa haditsul mar'ah zaujaha. Seorang lelaki ngobrol dusta dengan istrinya atau istrinya dusta dengan suaminya, itu dibolehkan. Dalam rangka apa? Menemukan cinta kasih. Sampai begitu agungnya cinta kasih antara suami istri, sampai Nabi membolehkan bohong untuk hal tersebut. Artinya bolehkan gombal. Kita boleh bergombal, ya. Bergombal ria. Bilang istriku, Masya Allah engkau tercantik di dunia, ya. Kalau lagi mati lampu. Maksudnya kita boleh bilang Masya Allah. Istri juga bilang, Masya Allah mas ganteng sekali, Masya Allah. Hari ini, Masya Allah. Sayang, hari ini sayang kelihatan cantik banget. Emang kemarin-kemarin gak cantik? Enggak, cantik juga. Cuma sekarang lebih. Pandai-pandailah berkata-kata, bertutur kata manis, ya. Antum dulu waktu masih jahiliyah pacaran pintar bikin puisi. Begitu nikah puisi semua hilang. Gak ada lagi. Mesra-mesraan. Jadi sampai bohong saja diperbolehkan demi menjaga keharmonisan rumah tangga, kasih sayang. Suami istri. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mandi bareng sama istrinya.
Dan sudah kita bahas ini pembahasan khusus bagaimana sikap Nabi terhadap istri-istrinya. Dalam Sunan Abi Daud Rasulullah SAW kalau ingin ke masjid Rasulullah SAW cium istrinya dulu baru ke masjid. Masya Allah. Antum praktekan enggak? Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia contoh dalam segala hal, bahkan dalam keromantisan Rasulullah SAW nomor 1. Sebelum ke masjid dalam Sunan Abi Daud, Rasulullah SAW mencium istrinya baru ke masjid. Saya pernah berjalan, jalan kaki biasa saya, jalan kaki pagi-pagi. Kemudian saya lewat ada rumah-rumah orang awam, tahu-tahu ada seorang mau kerja. Orang awam, bukan orang ngaji. Istrinya entah pakai jilbab, entah saya lupa. Intinya istrinya ngantar dia sampai ke pagar luar. Kemudian istrinya mencium tangan suaminya. Kayak melepaskan kepergiannya. Belum ke kantor, Masya Allah. Itu dipraktekkan ya. Sebagian orang itu mungkin tradisi mereka. Ini tradisi yang baik, nggak ada masalah ya. Antum lah kalau mau kemana, cium kening istri kayak, ya, mau cium pipinya kayak, mau berlanjut ya silakan terserah. Tapi maksudnya mesra, pergi mesra, tinggalkan istri ya. Tentram. Kita laki-laki emang kelihatannya tidak apa sih gitu-gitu aja. Tapi bagi istri itu perkara yang sangat bermakna. Sangat bermakna. Lihat bagaimana Nabi SAW, dan saya perhatikan hadis ya, Aisyah cerita, Rasulullah SAW itu kalau mau minum, saya minum, kemudian Rasulullah SAW ambil gelas, Rasulullah putar, Rasulullah SAW minum di bagian bekas bibir saya. Kalau kita apa sih gitu-gitu? Minum aja nggak usah. Tapi Rasulullah tidak, Rasulullah tahu perasaan wanita. Kelihatannya sepele tapi itu bermakna bagi wanita. Sampai Aisyah bercerita radhiyallahu ta'ala kalau beliau makan, Rasul ambil bekas gigitan Aisyah. Rasulullah SAW gigit di bekas gigitan apa? Aisyah. Jadi kalau antum makan, istri lagi makan apel, antum bilang apelnya sini. Gigit dari sisi apa? Bekas gigitannya. Mami sudah sikat gigi belum? Kalau sudah, papa mau gigit dari sisi. Kalau belum dari sebelahnya. Tapi intinya segala yang kita lakukan menemukan kasih sayang semuanya berpahala, Ya. Jadi ucapan-ucapan mesra, nggak ada salahnya istri antum tidur, antum ambil selimut, tutupin. Ya masa antum nggak bisa romantis, masa nggak bisa sih? Ya, kenyataannya sulit ya. Jangan kaku-kaku ya. Wanita butuh butuh yang seperti itu ya. Ya. Makanya saya sering sampaikan, lakukan sunnah Nabi, mandi bareng sama apa? Istri. Nanti pulang mandi bareng sama istri, jangan lupa ya. Ya. Jangan lupa. Hah? Sayang kita mandi bareng. Istri juga ngajak, Mas kita mandi bareng Mas. Kamu kayak sinetron aja. Enggak, ini bukan sinetron. Ini sunnah Nabi SAW. Jadi ingat semua perkara yang menurut kita sepele, tapi menumbuhkan kasih sayang berpahala. Saya dengar dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahwasanya Syekh bin Baz rahimahullah taala beliau orangnya buta, tapi istri beliau kalau nggak salah 2 atau 3 saya lupa ya. Dan beliau kalau berdakwah kan beliau sibuk dakwah ke sana kemari. Kalau tiba di suatu tempat, beliau telepon istri beliau. Saya lagi di sini. Karena kita tidak seperti wanita. Wanita pingin tahu kita di mana. Apa kegiatan kita ya? Dia pingin tahu. Kita kabarkan lagi di sini sampai di sini. Alhamdulillah selamat ya. Ya. Tenang ya. Dan itu kadang kita bilang udah biasa aja. Tapi wanita memang begitu. Saya contoh sama istri saya. Ini kesalahan saya. Maksud saya sering kalau mau pengajian saya matikan HP biar tidak diganggu. Dan saya lupa bilang saya mau pengajian. Kemudian istri saya telepon nggak nyambung, dia gelisah. Telepon teman saya, telepon kameramen, Ustaz lagi di mana? Kok nggak diangkat-angkat teleponnya ya? Padahal lagi apa? Pengajian. Seharusnya menurut saya bisa paham untuk ke 10 kalinya, tapi memang wanita tidak selalu punya perhatian lebih terhadap apa? Suaminya. Jadi tidak ada salahnya antum telepon lagi di sini, lagi ngapain, meskipun sedikit ya. WhatsApp juga gratis kan dapat pahala. Antum tinggal WhatsApp. Cuma waktu 1 detik, 2 detik sudah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala agar kasih sayang semakin muncul antara suami dan istri. Jadi semua perkara yang bisa menumbuhkan kasih sayang maka itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah tujuan yang terakhir adalah bagaimana agar bisa mencetak generasi-generasi
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laqad arsalna rusulan min qablika faja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, faja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami jadikan bagi para rasul tersebut istri dan anak-anak. Anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak yang berkualitas. Maka kita dituntut untuk memiliki anak-anak yang berkualitas. Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Sungguhnya aku bangga punya pengikut yang banyak di hadapan nabi-nabi yang lain pada hari kiamat kelak. Riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang maknanya dia mengatakan, "Aku paksakan diriku untuk berhubungan biologis dengan istri-istriku meskipun saya tidak mau. Saya tidak berhasrat, tapi saya paksakan agar bisa punya anak-anak, agar bisa punya anak-anak." Oleh karenanya, ini tugas yang sangat berat. Setelah punya anak, bagaimana mendidik anak-anak tersebut. Dan itu butuh perjuangan luar biasa, kerjasama yang luar biasa antara suami dan istri. Di antara sebab terbaik agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, ya, bagi para jomblo-jomblo, cari wanita yang soleha. Karena tidak ada yang bisa menangani pendidikan anak-anak seperti ibu yang apa? Yang baik. Pengaruh ibu luar biasa dalam agama seorang anak, ya. Jadi bahkan para ulama menyebutkan di antara hak anak sebelum dia lahir, bapaknya pilih ibu yang baik. Di antara hak anak sebelum dia lahir, bahkan sebelum ada benih, ya, sang suami atau sang lelaki memilih ibu yang baik yang bisa menjadi ibu sang anak. Jadi memilih itu disunahkan memilih wanita yang soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bi dzatid din taribat yadak." Pilihlah wanita yang soleh, kalau tidak engkau akan merugi. Kemudian di antara sebab adalah ketika berhubungan jangan lupa baca doa. Apa doanya berhubungan sama istri? Antum hafal tidak? Apa doanya coba? Bismillah. Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Ya, bukan cuma jauhkan kami, tapi jauhkan keturunan kami juga dari apa? Syaitan. Sehingga anak ini insya Allah kalau dia lahir, dia akan menjadi anak soleh. Meskipun mungkin dia nakal awalnya, meskipun intinya kesimpulannya dia soleh nanti. Intinya kesimpulannya dia akan soleh. Meskipun mungkin dia sempat nakal, meskipun dia insya Allah kalau setan menggodanya tidak akan memberi kemudaratan yang berlanjut. Karena Rasulullah mengatakan kalau dilahirkan dia tidak akan diberi kemudaratan oleh apa? Syaitan. Rasulullah mengatakan maksudnya dia kesimpulannya akan menjadi anak yang soleh. Suatu hari dia akan menjadi anak yang soleh. Maka jangan lupa kalau berhubungan baca doa. Antum berdoa, istri juga apa? Berdoa. Ya. Berdoa agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau anak sudah lahir, antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri para nabi, mereka mendoakan anak-anak mereka. Nabi Ibrahim Allah abadikan doanya, ya. Bagaimana berdoa agar menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak keturunanku. Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbi hablihi minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Ya. Dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik. Itu ciri-ciri orang-orang saleh, wanita-wanita salehah berdoa agar mendapatkan anak yang baik. Jadi, sebelum anak itu lahir berdoa, setelah anak itu lahir berdoa. Dan di antara cara ciri-ciri ibadur rahman yang Allah jamin mereka dalam surga, kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri yang salehah dan anak-anak yang saleh yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan kita. Jadi sisihkan waktu untuk berdoa. Ciri lelaki saleh, ciri wanita salehah, bapak yang baik, ibu yang baik adalah menyisihkan waktu untuk mendoakan anak-anak. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa dan berdoa dan berdoa, Allah akan berikan hidayah kepada anak-anak insyaallah taala. Jadi jangan pernah bosan doakan mereka. Apalagi kita hidup sekarang, anak-anak tidak ada yang menjamin. Dia mungkin SD oke, SMP oke, ketika SMA masa-masa kritis, hati-hati. Terus kita sabar, berdoa.
Karena kita tidak mampu untuk mengawasi mereka 24 jam, enggak mampu. Yang bisa mengawasi mereka, membimbing mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perkuat doa. Perkuat doa. Kemudian kita sendiri harus bertakwa kepada Allah. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, ya anak-anak sulit ya. Contoh misalnya seorang wanita hobinya main HP, nonton HP, anaknya juga begitu sama. Anak juga nanti begitu. Nah, kita laki-laki jaga diri, jaga pandangan, bertakwa kepada Allah, pergi ke masjid, baca Quran, agar anak-anak kita juga begitu. Ya. Kalau kita pingin anak kita soleh, sementara kita badung ya repot ya. Kamu ke masjid kitanya enggak ke masjid. Enggak boleh merokok, kitanya sendiri apa? Merokok. Apa itu nonton gitu? Kita sendiri nonton. Sini. Nonton bola, nonton bareng bola. Anak aja nonton bola sampai subuh bablas, ya repot. Jadi di antara sebab anak kita soleh, kita sendiri harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini hanya sekedar usaha-usaha, teori-teori yang bisa kita lakukan. Semoga Allah memasukkan kita dan anak-anak kita dan istri-istri kita bersama di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan yang lain ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.